Gadis ini sangat pandai berbohong. Dia juga jago akting. Untuk membuat orang percaya dia menderita kanker, dia bahkan mencukur kepalanya. Katie adalah seorang mahasiswa. Dia mencukur rambutnya dan pergi ke sekolah. Biasanya dia berusaha terlihat sangat optimis. Teman-teman sekelasnya juga sangat tersentuh oleh semangatnya yang ulet dan gigih. Ada poster di mana-mana tentang perjuangannya melawan kanker. Semua yang dia lakukan adalah untuk dana medis. Kemudian dia akan mengambil uang itu untuk penggunaan pribadi. Pencetus penggalangan dana internet adalah Jen. Jen adalah sahabat Katie dan juga pacar. Tapi Jen ditipu, bantu dia melakukan segalanya. Bukan hanya Jen, hampir semua orang mengira Katie benar-benar sakit. Tapi baru-baru ini, begitu dia melamar dana sekolah, dia ditolak. Karena proses pendaftaran menjadi lebih ketat. Harus memiliki rekam medis untuk mengajukan permohonan pendanaan. Untuk terus berbohong. Katie baru saja mengemis pada mantan pacarnya. Mantan pacarnya bekerja di laboratorium farmasi. Dia tidak hanya memberi Katie obat anti kanker yang sebenarnya. Juga beri dia pereda nyeri seperti dexamethasone. Katie akan memberinya uang. Untuk membuat rekam medis yang nyata. Tentu saja harus ada dokter sungguhan. Berkat mantan pacarnya, dia berhubungan dengan seorang dokter bernama Jordan. Dokter ini pernah memeriksanya, mengetahui bahwa dia memalsukan penyakit untuk meminta belas kasihan dan uang dari semua orang. Tapi Dr. Jordan memiliki ibu yang sakit, dia sangat membutuhkan uang. Katie bahkan berjanji pada Jordan bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal buruk. Setelah tawar-menawar sebentar, mereka menetapkan harga $2.000. Jordan setuju untuk membantunya. Tapi sekarang dia tidak punya uang. Pilih foto dengan senyum palsu, tambahkan beberapa keterangan. Katie terbiasa berbohong. Dia pergi ke ayahnya, mereka tidak bertemu selama berbulan-bulan. Ayah sering mengikuti berita Katie secara online dan tahu apa yang dia lakukan. Katie berkata kepada ayahnya, dia akan memasuki fase perawatan baru. Dia perlu meminjam $2.000 dari ayahnya termasuk hotel dan biaya hidup. Setelah mengatakan itu, dia bahkan menelan ludah. Ayah melihat semua ini. Aku merasa kamu menderita kanker. Sangat jelas bahwa sang ayah tidak percaya bahwa putrinya sakit. Karena dia tidak suka pergi ke sekolah sebelumnya, Katie sering berpura-pura sakit. Aku tahu kau tidak sakit sama sekali. Aku sakit. Kamu berbohong. Seperti di SMA. Aku benar-benar sakit, ayah. Air mata Katie selalu bisa muncul. Tapi sang ayah masih tidak percaya dan menyuruh Katie untuk tidak menipu orang agar mengambil uang. Katie baru saja pergi dengan sedih. Kemudian dia pergi mencari Jen untuk meminta bantuan. Jen adalah anak orang kaya. Katie menipu Jen dengan mengatakan penyakitnya lebih serius. Dia harus pergi ke luar negeri untuk perawatan dan perlu meminjam $2.000 darinya. Dia juga mengatakan dia pasti akan membayar. Jen tidak banyak bicara dan bersiap untuk mentransfer uang. Tapi Katie hanya butuh uang tunai. Pergi ke beberapa bank. Kartu Jen hanya dapat menarik paling banyak $500 Amerika Serikat per hari. Dia harus meminta kenaikan batas dan dia dapat memiliki Katie pada hari Senin. Pada saat ini, Katie menerima pesan, Dr. Jordan memintanya untuk bertemu di tengah malam. Mereka masuk ke dalam mobil. Jen bilang biarkan dia memesankan hotel untuk Katie. Katie bilang pacarnya memesankannya untuknya. Sekarang dia ingin uangnya kembali. Jen berkata biarkan dia mentransfer uangnya langsung ke pacarnya untuk Katie. Merasa seperti dia akan diekspos, Katie berpura-pura menyedihkan dan berkata, meminjam uang dari kekasih dia terlalu malu, sekarang dia harus meminjam uang dari Jen untuk membayarnya. Jika mantan pacar dia tahu, dia akan kehilangan muka. Jen harus tertawa agar tidak terlalu malu. Sungguh menakjubkan bahwa Katie bisa berbohong secara logis. Dokter memalsukan catatan medis Katie di malam hari. Tapi tentang riwayat penyakitnya, Katie benar-benar tidak tahu apa-apa. Bekas luka di tangannya adalah saat dia jatuh ketika dia masih muda. Sekarang dia memberitahu semua orang bahwa itu adalah tumor yang ditinggalkan oleh operasi.
Kaiti memberitahu semua orang bahwa dia melakukan kemoterapi setiap minggu. Dokter mengingatkannya bahwa tidak ada pasien seperti ini. Dia menemukan catatan medis serupa di gudang dan mencetaknya. Saat di tempat Jen, Kaiti menemukan ponsel Jen memiliki pesan yang belum dibaca. Ternyata ayahnya menghubungi Jen. Kaiti takut semuanya akan terungkap, dengan cepat menghapus pesan itu, dan memblokir nomor ayahnya. Pada hari Senin, Kaiti membawa catatan medis kembali ke sekolah untuk mengajukan tunjangan. Dengan kertas-kertas ini, tidak ada yang meragukannya lagi. Malam itu, Kaiti pergi ke rumah Jen. Seluruh keluarga tenggelam dalam kegembiraan. Pada saat ini, Kaiti membuka HP. Buka berita pertama secara online. Sang ayah mengekspos putrinya. Kaiti tidak mengerti apa-apa. Bahkan tidak bisa menelepon ayahnya. Kemudian dia membuka umpan berita dan melaporkan berita ini. Kemudian dia menjadi sangat tidak aman. Rasanya seperti berjalan di jalan tanpa pakaian. Dia segera meninggalkan rumah Jen. Kaiti menelepon ayahnya. Dia memohon padanya untuk menghapus posting itu. Tapi sang ayah pasti tidak akan menghapusnya, dia harus mengeksposnya. Selanjutnya Kaiti menemukan pengacara untuk menuntut ayahnya. Malam itu Kaiti pergi ke rumah teman sekelasnya. Ibunya adalah seorang pengacara. Sekarang Kaiti kecanduan berbohong. Dia bahkan bisa berbohong dari hati nuraninya. Dia memfitnah ayahnya dan meminta uangnya. Kaiti tidak memberikannya padanya. Jadi ayah baru itu online untuk memfitnahnya. Pengacaranya adalah orang yang waras, jadi dia bilang selama dokter Kaiti bisa bersaksi dan mengirim rekamannya, dia bisa menuntut ayahnya dan memintanya untuk menghapus postingan itu. Tapi kata pengacara, jika Anda mengumpulkan lebih dari $5.000 untuk keuntungan pribadi, Anda akan dipenjara. Sekarang Kaiti mendapat $25.000. Kali ini dia khawatir. Pengacara, tentu saja, mengerti. Tiba-tiba dia tidak menyukai Kaiti lagi. Dia bahkan berharap Kaiti tidak berselingkuh dengan putrinya. Tidak ada yang mau dibohongi. Di sekolah, posternya dirobek dan dibuang ke tempat sampah. Permohonannya untuk hibah juga ditolak. Saat ini Kaiti menerima SMS dari mantan pacarnya. Dia bilang ada seseorang yang bisa membantunya. Kaiti menyuruhnya menunggu di pintu sebentar. Dengan begitu dia bisa menghemat uang untuk naik taksi. Pembantu Kaiti kali ini adalah seorang dokter. Tapi ketika dia keluar, pacarnya tidak bisa ditemukan. Siapa yang mau bergaul dengan penipu? Dokter ini sangat profesional tetapi juga sangat jahat. Dia bisa memberkati setiap catatan medis asli. Dia bahkan dapat mempostingnya secara online sesuka hati. Dokter membuat riwayat medis lain untuk Kaiti. Mengukur berat badan, tekanan darah. Hanya dengan melihatnya, dia tahu Kaiti adalah orang yang sehat. Jadi dia menyuntik Kaiti dengan suntikan pelangsing. Dengan begitu dia akan terlihat lebih lemah. Namun, harga diagnosis dokter ini setidaknya $1.000. Setelah itu, setiap pertemuan juga $200. Jumlah ini tidak bisa dibayar Kaiti sama sekali. Dia pikir, apakah mungkin untuk menulis rekam medis ke arah pemulihan? Jen juga melihat postingan itu, dia sangat sedih. Tapi Kaiti telah hilang selama beberapa hari. Begitu Anda mulai berbohong, Anda harus terus menebusnya dengan kebohongan yang tak terhitung jumlahnya. Kaiti beli HP baru, ganti SIM baru. Kemudian gunakan SIM baru untuk mengirim pesan ke diri sendiri. Dia berpura-pura menjadi ayahnya yang mengiriminya SMS. Lalu dia menunjukkannya pada Jen agar dia bisa memaafkannya. Tapi Jen memberitahu Kaiti, penggalangan dana online telah dibekukan. Pada saat ini, nomor aneh yang disebut. Ternyata stasiun TV mengundang Kaiti untuk wawancara. Isinya adalah bahwa ayahnya menuduhnya memiliki penyakit palsu. Ada jarak antara Kaiti dan Jen. Jen sulit mempercayai kata-katanya. Kaiti hanya harus terus berbohong. Dia berkata sambil menangis, "Aku tidak pernah menjalin hubungan serius dengan siapapun.
Aku takut kamu bisa melihat aku benar-benar sakit. Kamu akan meninggalkan aku. Kebohongan ini sangat alami. Itu bahkan masuk akal. Tapi Jen yang sedang jatuh cinta tetap memilih untuk percaya padanya. Kaiti online untuk memeriksa. Ayahnya telah menghapus postingan itu. Jen dengan senang hati menemani Kaiti ke stasiun TV. Kita harus wawancara nanti. Jen berbicara tentang menjadi sukarelawan untuk bersamanya sepanjang waktu. Termasuk melakukan tes. Jika kita tidak melewatinya bersama, apa gunanya? Apakah kamu bersedia menikah denganku? Apa? Gunakan mata untuk mencari simpati dari pihak lain. Gunakan suara dan air mata untuk menutupi perasaan yang sebenarnya. Kali ini Jen tidak menyangka. Jen sama sekali tidak tersentuh. Karena Kaiti bisa melamarnya. Jadi dia pasti tidak memiliki penyakit. Kaiti berbohong lagi dan lagi. Menggunakan banyak celah untuk mengungkap kebohongan. Akhirnya gunakan kebohongan untuk menutupi kebohongan. Jen melihat Kaiti melalui lapisan kaca. Saat merekam Kaiti, dia tersenyum. Jen sekarang sepenuhnya mengerti. Melamar hanyalah awal dari kebohongan lain. Tidak peduli betapa menyedihkan dia berkata, betapa menyedihkan nada suaranya. Tidak bisa membuat orang lain percaya lagi. Keraguan akan menelan cinta. Itu akan menelan jiwa sendiri. Akhirnya Jen menyadarinya.